Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah perjalanan Warijan. Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini berjudul Kematian Para Sesepuh Desa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Balirejo yang tenang, dengan keindahan alamnya yang asri dan keramahan para penduduknya, telah menjadi tempat yang istimewa bagi Warijan. Setiap sudut desa itu kini menyimpan kenangan yang mendalam baginya, mulai dari perjuangan melawan kegelapan, hingga momen-momen kebersamaan yang hangat bersama para warga. Namun ada satu hal yang lebih mendalam dari itu semua, yaitu perasaannya terhadap Sulastri. Gadis itu telah menjadi sosok yang istimewa di hatinya, memberikan warna baru dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku. Sulastri dengan kelembutan dan keberaniannya mampu membuat Warijan merasa tenang di tengah semua tantangan yang ia hadapi. Senyumnya yang tulus dan tatapan mata yang penuh harapan telah mengisi ruang kosong dalam hati Warijan, memberikan alasan lain untuk tinggal lebih lama di desa itu. Meski tidak pernah terucap langsung, Sulastri pun merasakan kedekatan yang berbeda dengan Warijan. Seorang lelaki yang telah mempertaruhkan segalanya demi melindunginya dan desa tempat ia tinggal. Namun jalan hidup Warijan bukanlah jalan yang mudah. Ia adalah seseorang yang sedang menjalani laku lampa. Seorang pengembara yang terus mencari makna dan keseimbangan dalam hidupnya. Tugasnya belum selesai dan panggilan jiwanya untuk melanjutkan perjalanan mulai menggema kembali di hatinya. Meski berat, Warijan tahu bahwa ia harus meninggalkan desa ini, termasuk meninggalkan Sulastri yang telah menjadi bagian dari dirinya. Hari perpisahan pun tiba. Warijan berdiri di depan rumah Pak Joko, tempat di mana ia banyak menghabiskan waktu bersama keluarga itu. Para warga berkumpul untuk memberikan doa dan ucapan terima kasih kepada sang pahlawan. Di antara mereka, Sulastri berdiri dengan mata berkaca-kaca, mencoba menyembunyikan kesedihan yang tidak mampu ia tutupi sepenuhnya. Warijan mendekati Sulastri, lalu berhenti sejenak. Ia menatap gadis itu dengan lembut, menyimpan setiap detail wajahnya dalam ingatan. Dengan suara rendah namun penuh ketulusan, ia berkata, "Jagalah dirimu baik-baik, Tri. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang lebih baik." Sulastri hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Hatinya terasa berat, tetapi ia tahu bahwa Warijan harus melanjutkan takdirnya. Ia hanya bisa berdoa agar perjalanan Warijan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. "Apakah sampean akan kembali lagi, Mas?" tanya Sulastri sambil berderai air mata. "Jika ditakdirkan, aku pasti akan kembali untukmu, Tri," balas Warijan dengan penuh kejujuran. Dengan langkah perlahan Warijan meninggalkan desa Balirejo. Di sepanjang jalan setapak yang membawanya pergi, ia membawa rasa cinta dan kenangan indah tentang Sulastri dan desa itu. Meski terpisah, di dalam hatinya ia yakin bahwa ikatan perasaan mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Bagi Warijan, cinta itu adalah sumber kekuatan, sebuah alasan untuk terus berjuang, dan mungkin suatu saat menjadi alasan untuk kembali. Namun untuk saat ini ia melanjutkan perjalanan dengan keyakinan bahwa apa yang ia tinggalkan akan tetap terjaga, dan apa yang ia bawa akan menjadi bekal dalam perjalanannya mencari keseimbangan di dunia. "Jaga desa itu, Wisa," gumam Warijan sambil menatap ke arah pohon besar, tempat di mana Lembu Wisa berada. Langkah-langkah Warijan terus membawanya menjauh dari kehangatan desa Balirejo menuju wilayah-wilayah yang semakin asing dan penuh tantangan. Di bawah sinar matahari yang terik, ia menapaki jalan berbatu yang berkelok-kelok di lereng perbukitan. Suasana di tempat itu terasa berat, berbeda jauh dari desa-desa yang pernah ia lalui sebelumnya. Udara yang dingin bercampur dengan keheningan menciptakan suasana yang menyesakan. Warga yang ia temui di sepanjang jalan memandangnya dengan tatapan tajam dan penuh kecurigaan. Wajah-wajah keras yang mencerminkan kehidupan yang sulit tidak berusaha menyembunyikan ketidaksenangan
terhadap sosok asing seperti Warijan. Anak-anak kecil yang bermain di pinggir jalan segera berlari kembali ke rumah mereka, sementara para perempuan yang sedang berkumpul di halaman rumah menatapnya tanpa senyum, lalu berbisik-bisik dengan nada penuh kehati-hatian. Warijan tetap melangkah dengan tenang, meski perasaan tidak ramah di sekitarnya. Kian nyata, nalurinya memberitahu bahwa tempat ini menyimpan rahasia yang kelam. Sebuah misteri yang belum terungkap, namun ia tidak gentar. Keyakinannya pada laku lampah yang ia jalani memberikan kekuatan untuk terus maju, apapun rintangannya. Warijan berhenti sejenak di tepi jalan. Ia merasakan sesuatu yang aneh di udara, sebuah energi yang samar, namun jelas bukan berasal dari sesuatu yang baik. Mulai dirasakannya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mendekat, yakin bahwa langkahnya telah membawanya ke tempat ini untuk sebuah alasan yang lebih besar. Ketika semakin jauh ia memasuki desa, suara langkahnya sesekali membuat pintu rumah terbuka sedikit, memperlihatkan mata-mata penasaran yang mengintip dari balik tirai. Tidak ada sapaan, tidak ada tanda penerimaan, namun di tengah keheningan itu Warijan mendengar sesuatu, berupa sebuah bisikan lembut, seperti suara yang memanggilnya dari kejauhan. Dengan hati-hati ia mengikuti arah bisikan itu, menyusuri jalan yang berliku-liku. Makin jauh ia berjalan, makin kuat rasa misteri yang menyelimuti desa itu. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah desa, di mana berdiri sebuah pohon besar dengan dahan-dahan yang menjuntai seperti cakar makhluk gaib. Di bawah pohon itu seorang lelaki tua duduk bersila, mengenakan jubah hitam dengan sorot mata yang tajam, seolah telah menunggu kedatangan Warijan sejak lama. "Selamat datang di desa kami, nak," ucap lelaki tua itu dengan suara yang dalam dan penuh makna. Warijan menatap lelaki tua itu dengan penuh kewaspadaan, merasa bahwa perjalanannya baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan penuh ujian. "Terima kasih, Mbah. Bolehkah saya beristirahat sebentar di sini?" balas Warijan seraya meminta izin kepada lelaki tua yang terlihat ramah itu. Lelaki tua itu tersenyum tipis, sorot matanya tajam seolah-olah ia bisa membaca isi hati Warijan. Dengan gerakan lambat namun penuh wibawa, ia mengangguk. "Silakan, nak. Tempat ini memang sering menjadi persinggahan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan panjang sepertimu," jawabnya sambil menunjuk sebuah bangku kayu tua di dekat pohon besar itu. Warijan mengangguk sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah mendekat dan duduk di bangku yang dimaksud. Sambil melepas lelah, matanya terus mengamati sekeliling. Meski lelaki tua itu tampak ramah, namun suasana di desa ini tetap membuatnya merasa waspada. Lelaki tua itu duduk kembali bersila di bawah pohon, matanya tetap terpaku pada Warijan. "Perjalananmu jauh, kan, nak? Aku bisa melihat bahwa kau bukan orang biasa. Apa yang membawamu ke desa kami yang terpencil ini?" "Saya hanya seorang pengembara, Mbah. Langkah kaki saya yang membawa saya ke sini mencari tempat untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan," balas Warijan sambil menarik nafas dalam, mencoba meredakan pikirannya yang masih dipenuhi pertanyaan tentang tempat ini. "Orang yang sedang menjalani laku lampah seperti dirimu jarang melewati desa ini. Mereka yang datang biasanya punya tujuan yang lebih dari sekedar singgah. Kau tahu, desa ini menyimpan banyak cerita. Tidak semua cerita itu ramah bagi orang luar," ujar lelaki tua itu tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. "Saya tidak bermaksud mengganggu, Mbah. Jika keberadaan saya menjadi beban bagi desa ini, saya bisa segera pergi setelah beristirahat," balas Warijan dengan mengangkat alisnya. Tidak, bukan begitu maksudku. Tapi di desa ini sedang terjadi sebuah malapetaka yang hampir menghabisi para tetua desa. Para sesepuh yang menjaga adat istiadat di daerah ini, serta beberapa orang juru kunci tempat yang disakralkan, mati terbunuh dengan meninggalkan sebuah tanda tanya besar di benak semua warga desa ini. Kau boleh tinggal selama kau butuhkan, tapi kau perlu berhati-hati," ibu sosok lelaki tua itu menjelaskan. Warijan mendengarkan penjelasan lelaki tua itu dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti peringatan yang penuh makna. Ia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, bukan karena udara pegunungan yang sejuk, tetapi karena atmosfer desa ini yang terasa semakin menekan. "Malapetaka ini bukan hal biasa, bukan?" pikir Warijan dalam hati, mencoba mencerna penuturan lelaki tua itu. "Mereka semua ditemukan dengan luka yang sama, nak.
Luka-luka itu seperti bekas cakaran, tapi terlalu besar untuk hewan biasa. Sebagai orang asing yang datang ke desa ini, tentunya kau akan dicurigai warga desa. Bukan aku melarangmu untuk berlama-lama di sini, tapi aku khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa dirimu. Setelah berbincang beberapa lama, datanglah dua orang pria parubaya yang sepertinya adalah seseorang yang memiliki wewenang di desa itu. Keduanya tampak tidak menyukai kehadiran Warijan di sana. Tanpa sedikit pun berbasa-basi kepada Warijan, seorang pria yang mengenakan baju batik berwarna coklat itu segera mengajak lelaki tua yang sedari tadi berbincang menceritakan kejadian aneh di desanya. Dan menurut Warijan, lelaki tua tadi sepertinya adalah orang yang sangat penting di desa itu. Sebaiknya segera pergi dari tempat ini, anak muda. Jangan sampai orang-orang di desa ini menganggapmu sebagai bagian dari para pembunuh misterius itu, ujar pria yang usianya lebih muda dari yang lainnya. Dia orang baik, Rin. Dari sorot matanya terlihat jika dia tidak berniat jahat. Dia ini adalah seseorang yang sedang menjalani laku lampa untuk sebuah tujuan yang mulia, sahut lelaki tua tersebut. Semua orang yang berasal dari luar desa patut dicurigai, Mbah. Lagi pula, tidak seharusnya sampean berada di sini seorang diri. Bukankah saya sudah meminta kepada Darto dan yang lainnya untuk terus menjaga sampean? Balas lelaki berbaju batik tadi. Maafkan aku, Pabaya. Aku memang meminta Darto dan yang lainnya untuk meninggalkanku di sini sendiri. Balas lelaki tua itu menjelaskan. Pergilah dari desa ini, Le. Biar kami selesaikan sendiri permasalahan di sini, imbul lelaki tua itu sambil menepuk pundak Warijan. Jika diizinkan, saya akan tetap tinggal dan membantu mengungkap semua kematian dari para sesepuh desa ini, Mbah. Balas Warijan yang sontak membuat kedua pria yang disebut Pak Baya terkejut mendengarnya. Bagaimana, Pak Baya? Sepertinya pemuda ini memang berniat tulus untuk membantu kita, dan aku sendiri merasa jika dia bukan orang sembarangan, sahut lelaki tua itu meminta pertimbangan kepada Pak Baya. Kami semua tahu akan kemampuan sesepuh desa, penjaga Tunggak Jati Keramat ini. Tapi apakah yang sampean rasa itu bukanlah sebuah kekeliruan yang akan menambah masalah di desa Jatidowo, Mbah? Balas Pak Baya sambil terus menatap ke arah Warijan. Sambil tersenyum, sosok lelaki tua yang ternyata adalah salah seorang sesepuh desa yang masih tersisa di desa Jatidowo itu menatap tajam ke arah Warijan. Bibirnya tampak bergetar seolah sedang membaca sebuah mantra yang sama sekali tidak terdengar. Dan beberapa detik kemudian, dari arah belakang Warijan berhembus angin sejuk yang menerpa wajah Pak Baya dan lelaki tua tadi, serta seorang yang lebih muda dari mereka. Hembusan angin yang mereka rasakan itu memang agak aneh, karena bersamaan dengan itu muncul aroma kemenyan yang mulai membuat bulu kuduk Pak Baya meremang. Dia memiliki sosok penjaga gaib yang kuat, Pak Baya. Apakah sampai tidak merasakannya? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Iya, Mbah, saya tahu. Balas Pak Baya dengan suara agak gemetar. Warijan tetap berdiri diam, meski merasakan sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Udara di sekitar terasa lebih berat, dan aroma kemenyan yang tiba-tiba muncul membuat suasana semakin mencekam. Namun ia tahu jika yang dimaksud penjaga gaib oleh lelaki tua itu adalah sosok Ki Condrowongso. Lelaki tua itu memperhatikan perubahan kecil dalam ekspresi Warijan. Senyum tipis tetap menghiasi wajahnya, seolah ia tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Sementara itu Pak Baya tampak masih diliputi ketegangan. Sesekali melirik ke belakang Warijan, seolah-olah ia bisa melihat bayangan gaib yang melindungi pemuda itu. Apa kau tahu, Nak? Kekuatan semacam ini tidak datang tanpa alasan, ujar lelaki tua itu pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Warijan. Ada tanggung jawab besar yang menyertai kehadirannya, dan kau tampaknya telah dipilih oleh takdir untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Imbu sosok lelaki tua itu lagi. Jan tidak menjawab, ia hanya menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, baik kepada lelaki tua itu maupun kepada kekuatan gaib yang kini merasa mengitari tempat itu. Ia tahu benar bahwa perjalanan hidupnya penuh dengan cobaan, dan kekuatan yang dimaksud lelaki tua ini hanyalah bagian kecil dari tanggung jawab yang harus ia pikul. Bah, apa mungkin kehadiran pemuda ini adalah sebuah pertanda?
pertanda bahwa masalah di desa ini akan segera terselesaikan. Bisik Pak Baya kepada lelaki tua itu. Bisa jadi Pak Baya, tapi jangan lupa, setiap pertanda baik juga membawa ujian besar, dan ujian itu tidak hanya untuk Warijan, tetapi juga untuk kita semua. Desa ini telah lama kehilangan kedamaiannya. Mungkin inilah saatnya kedamaian dan ketentraman warga desa dipulihkan, meskipun harus melewati badai besar terlebih dahulu. Balas lelaki tua itu memandang Pak Baya dengan sorot mata yang dalam. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke rumah sampean, Mbah, dan kita ceritakan semua yang terjadi kepada anak muda ini. Pinta Pak Baya sambil terus memandangi sekitar tempat di mana mereka berada kala itu. Warijan berjalan perlahan mengikuti langkah Pak Baya yang sesekali menoleh untuk memastikan pemuda itu tetap berada di belakangnya. Sepanjang perjalanan, suasana di desa terasa semakin mencekam. Rumah-rumah yang mereka lewati tampak sunyi, seperti ditinggalkan oleh penghuninya. Hanya derit angin yang terdengar membawa hawa dingin yang menusuk. Ketika mereka tiba di depan salah satu rumah yang disebutkan, Warijan langsung menangkap sesuatu yang ganjil. Bekas cakaran besar di pintu kayu tampak mencolok, seperti dibuat oleh cakar makhluk buas. Namun pola cakaran itu terasa tidak alami, lebih menyerupai tanda yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti atau meninggalkan pesan gaib. Dinding rumah pun tidak luput dari goresan yang dalam, mengoyak ke permukaan kayunya hingga serpihan-serpihan kecil berjatuhan di tanah. Warijan menghentikan langkahnya sejenak, memperhatikan tanda-tanda itu dari kejauhan. Ia merasakan getaran halus di udara, seperti sisa-sisa energi yang masih menguar di sekitar tempat tersebut. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, membuat nafas menjadi sedikit terhambat. Meski nalurinya mendorongnya untuk mendekati rumah itu dan menyelidiki lebih jauh, ia tetap menahan diri menghormati larangan Pak Baya. Rumah itu sendiri tampak seperti berhenti dalam waktu. Jendela-jendelanya tertutup rapat dengan kain lusuh yang menggantung dan tertiup angin. Atapnya tampak sedikit miring, seolah-olah ada beban berat yang pernah menghantamnya. Di halaman rumah, beberapa benda seperti pecahan tembikar dan dedaunan kering berserakan, menciptakan suasana yang semakin muram. Tidak jauh dari situ, rumah tetua desa lainnya juga memperlihatkan tanda serupa. Cakaran besar menghiasi pintu utama, sementara dindingnya yang terbuat dari bambu memperlihatkan lubang-lubang kecil seperti bekas tusukan benda tajam. Di tanah di depan rumah terdapat jejak lingkaran yang tampak seperti sisa ritual. Lingkaran itu dilapisi dengan abu dan bercak merah yang terlihat seperti darah kering, meskipun baunya sudah memudar. Warijan merasakan dada kirinya berdenyut halus, sebuah tanda dari Ki Condrowongso bahwa ada energi gaib kuat di tempat ini. Meskipun ia tetap diam, pikirannya terus berputar, mencoba menyusun petunjuk-petunjuk yang ada. Tanda-tanda ini jelas bukan perbuatan manusia biasa, tetapi juga tidak menyerupai makhluk gaib liar. Ada pola tertentu, seperti sebuah pesan atau ancaman yang ditinggalkan dengan sengaja. Pak Baya yang terlihat semakin gelisah mempercepat langkahnya. Warijan mengikuti dan mengalihkan pandangannya dari rumah-rumah penuh misteri itu. Namun bayangan cakaran besar dan lingkaran ritual terus terpatri di benaknya, menambah teka-teki baru dalam perjalanan panjangnya di desa ini. Ia tahu malam yang akan datang mungkin akan membawa jawaban atau lebih banyak pertanyaan tentang ancaman yang menyelimuti desa ini. Mbah Parmo ini adalah satu-satunya sesepuh desa sekaligus juru kunci yang tersisa di desa ini, Mas. Oh ya, perkenalkan, nama saya Sulam. Saya adalah Jagabaya di desa ini, ujar Pak Baya membuka percakapan mereka ketika tiba di rumah Mbah Parmo. Aku sudah menceritakan garis besar permasalahan yang ada di desa ini, Pak Baya, sambung sosok lelaki tua yang bernama Mbah Parmo sambil menatap ke arah Warijan. Dan aku tahu kau bukanlah orang sembarangan, nak. Ibu Mbah Parmo sambil menganggukkan kepalanya. Sepanjang perjalanan tadi, saya melihat ada sesuatu yang aneh di beberapa rumah, Mbah. Apakah tanda cakaran yang ada di pintu rumah itu ada di tubuh para korban? Tanya Warijan dengan wajah serius. Benar sekali, Mas. Tapi sebelumnya, sampean ini siapa dan mau kemana ya? Balas Pak Baya sambil menanyakan tentang tujuan Warijan. Nama saya Warijan, Mas. Saya hanya seorang yang sedang menjalani laku lampah. Balas Warijan menjelaskan singkat siapa dia sebenarnya. Berarti sampean ini
adalah seseorang yang sedang mendalami sebuah ilmu tertentu ya Mas? Tanya Pak Baya penasaran. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru saya, Pak. Beliau meminta saya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan apa yang saya miliki saat ini, jawab Warijan sambil menundukkan wajahnya. Perbincangan di rumah Mbah Parmo pun mulai terjadi. Pak Baya dan Mbah Parmo serta seorang pemuda yang bernama Kurniawan bergantian menceritakan tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi kala itu. Mbah Kromo Pancer adalah orang pertama yang ditemukan tewas di rumahnya, Mas. Dia adalah sesepuh desa yang juga seorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Mbah Kromo Pancer tidak hanya terkenal di desa kami, tapi banyak juga orang-orang dari luar desa kami meminta bantuannya, ujar Pak Baya menjelaskan. Malam itu tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga baru menyadari keadaannya saat pagi menjelang ketika ditemukan tubuh Mbah Kromo Pancer terbaring di ruang tamu rumahnya dan pintu rumahnya penuh dengan cakaran besar seperti yang kau lihat tadi, Nak Warijan, sambung Mbah Parmo menceritakan. Yang lebih mengerikan, tubuh beliau ditemukan dalam kondisi yang tidak wajar. Wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan dan tangannya seperti mencengkeram sesuatu yang tidak terlihat. Di sekelilingnya ada bau aneh seperti kemenyan yang terbakar bercampur darah. Kami tidak menemukan jejak siapapun di sekitar rumahnya, hanya tanda cakaran besar itu dan lingkaran ritual di tanah depan rumahnya, lanjut Pak Baya dengan wajahnya yang terlihat tegang. Setelah itu kejadian serupa terus terjadi. Hanya selang beberapa hari, giliran Mbah Sungkowo, penjaga sumber mata air sakral desa, yang ditemukan tewas dengan cara yang serupa. Begitu pula dengan Pak Rahmat yang menjadi juru kunci hutan larangan di lereng bukit, ujar Kurniawan yang sedari tadi hanya memperhatikan perbincangan di rumah Mbah Parmo itu. Setiap korban adalah orang yang memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan desa ini. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin menghancurkan desa dari akar budayanya, yaitu dimulai dari orang-orang yang paling dihormati, sambung Pak Baya lagi. Sejak kematian mereka, desa ini tidak pernah sama lagi, Le. Banyak warga yang ketakutan, terutama setelah mendengar suara-suara aneh di malam hari atau melihat bayangan yang bergerak cepat di hutan. Kami merasa ada sesuatu yang lebih besar dan berbahaya yang mengintai di sini. Tapi kami tidak tahu apa atau siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini, ujar Mbah Parmo dengan tubuh yang terlihat bergetar. Kehadiranmu di sini bukan sebuah kebetulan, Le. Aku merasa kau dikirim oleh sesuatu yang lebih besar untuk membantu kami. Tapi aku juga harus memperingatkanmu, musuh yang kau hadapi di sini bukan sekedar manusia atau makhluk biasa. Kau harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Imbu Mbah Parmo menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara angin malam yang berdesir lembut di luar rumah, membawa hawa dingin yang seakan menegaskan ancaman yang sedang mengintai. Apakah sebelum kejadian mengerikan itu ada sebuah pertanda atau kejadian lain yang terlihat aneh dan mencurigakan Pak Baya? Tanya Warijan memecah keheningan malam itu. Semua tampak biasa saja, Mas. Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, balas Pak Baya menjelaskan. Kita tidak perlu mencarinya, Le, karena cepat atau lambat makhluk itu akan datang mencariku, ucap Mbah Parmo sambil tersenyum ke arah Warijan. Menyadari jika makhluk yang telah menghabisi para sesepuh desa itu masih mengincar Mbah Parmo yang merupakan sesepuh dan juru kunci terakhir yang ada di desa itu, Warijan pun mulai berinteraksi dengan Ki Condrowongso untuk menghadapi sosok makhluk misterius yang menjadi malapetaka di desa itu. Tidak lama berselang, sebuah energi kuat terasa memenuhi ruangan. Ki Condrowongso muncul di hadapan Warijan. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang seolah menyatu dengan kegelapan malam. Tanpa perlu banyak bicara, Warijan langsung menyampaikan niatnya untuk mencari tahu tentang makhluk misterius yang telah menebar teror di desa Jatidowo. Ki Condrowongso mengangguk pelan, mengerti apa yang harus dilakukan. Dengan tongkatnya yang berkilau, ia menggambar lingkaran energi di lantai rumah Mbah Parmo. Lingkaran itu mulai bercahaya, memproyeksikan gambaran samar tentang hutan di lereng bukit yang gelap dan penuh dengan aura negatif. Gambar itu semakin jelas menunjukkan bayangan besar yang bergerak di antara pepohonan. Sosok yang sepenuhnya tidak terlihat, tapi memancarkan energi kegelapan yang luar biasa.
Makhluk ini memiliki kekuatan yang berasal dari energi dendam yang telah terpendam lama, Jan. Ujar Ki Condrowongso yang mulai merasakan getaran dari sosok makhluk yang sedang menebar ancaman itu. Dan sepertinya makhluk itu sedang bergerak ke arah kita. Imbu Ki Condrowongso lagi. Malam itu Warijan bersama Ki Condrowongso mulai merancang strategi. Mereka memutuskan untuk menghadapi makhluk tersebut secara terbuka. Dengan bantuan Mbak Parmo sebagai umpan, mereka akan membuat pagar gaib yang bisa mengurung makhluk tersebut dan menanyainya jika hal itu memungkinkan. Namun mereka juga tahu resiko dari rencana ini. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, Mbak Parmo bisa menjadi korban berikutnya. Dan malapetaka yang lebih besar mungkin akan menimpa desa. Oleh karena itu Ki Condrowongso memperkuat pagar diri yang melindungi tubuh Mbak Parmo dengan mantra-mantra sakti. Sementara Warijan bersiap dengan ajian Sindung Geni dan batu pusaka yang didapatnya setelah pertemuannya dengan Mas Joyo. Ketika tengah malam tiba, Warijan, Mbak Parmo dan juga Pak Baya serta Kurniawan terus terjaga, menantikan kedatangan sosok makhluk misterius tersebut. Sementara itu Ki Condrowongso terus mengamati energi hitam yang semakin lama semakin terasa mendekat ke arah rumah Mbak Parmo. Ketegangan malam itu begitu terasa. Warijan duduk bersila di sudut ruangan, tangannya menggenggam batu pusaka yang kini memancarkan cahaya redup berwarna kehijauan. Di seberangnya Mbak Parmo duduk di dalam lingkaran pagar gaib yang dibuat oleh Ki Condrowongso. Pak Baya dan Kurniawan meskipun tampak gugup, berusaha tetap waspada, memegang senjata tradisional sebagai bentuk kesiapan mereka. Di luar rumah Ki Condrowongso berdiri dengan tongkatnya yang bersinar terang. Matanya terpejam seolah mendeteksi setiap pergerakan energi di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian udara mulai berubah, suasana menjadi lebih berat dan suara hewan malam perlahan menghilang. Ki Condrowongso membuka matanya, menatap ke arah hutan dengan sorot mata tajam. Dia mendekat, Jan. Ujar Ki Condrowongso kepada Warijan melalui batinnya. Dalam hitungan detik bayangan gelap mulai terlihat di antara pepohonan. Sosok itu tinggi besar dan hampir tidak memiliki bentuk yang pasti. Energi hitam yang mengelilinginya bergerak liar, menciptakan suara gemuruh yang menyerupai deru angin badai. Warijan berdiri dari tempatnya. Dengan cepat, ia membaca mantra ajian tapak geni yang membentuk lingkaran api kecil di tangannya, yang siap ia gunakan kapan saja. Batu pusaka di genggamannya semakin berpendar, menandakan bahwa makhluk tersebut membawa energi yang luar biasa. Makhluk itu akhirnya berhenti di depan rumah Mbak Parmo dengan wujud yang mengerikan. Matanya yang merah menyala menatap ke arah lingkaran gaib di tengah rumah, di mana Mbak Parmo duduk dengan tenang. Suara geramannya menggetarkan tanah, menunjukkan amarah dan dendam yang menguasai dirinya. Ki Condrowongso melangkah maju, menghentikan tongkatnya ke tanah. Lingkaran perlindungan di sekitar rumah bersinar terang, menciptakan penghalang yang tidak bisa ditembus oleh energi hitam makhluk tersebut. Namun makhluk itu tampak tidak takut. Ia mengeluarkan suara tawa yang menggema seolah menantang mereka. Warijan maju beberapa langkah, berdiri sejajar dengan Ki Condrowongso. Ia mengangkat tangan kirinya yang memegang batu pusaka. Dan dengan suara lantang, ia mulai merapal mantra aji yang perlahan membentuk perisai gaib yang mengurung makhluk bertangan besar dengan kuku-kuku hitam panjang dan juga tajam. Makhluk itu berhenti tertawa, suara geramannya berubah menjadi nada yang lebih dalam dan penuh kebencian. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, ujar makhluk tersebut dengan suara yang bergema. Namun sebelum makhluk itu menyerang, Ki Condrowongso menghentakkan tongkatnya lagi, menciptakan lingkaran cahaya yang lebih besar. Energi makhluk itu tiba-tiba tertahan, seolah terperangkap dalam lingkaran gaib yang baru saja terbentuk. Apa tujuanmu membunuh para sesepuh desa ini? Siapa yang mengirimmu? Tanya Ki Condrowongso yang wujudnya perlahan berubah mengerikan. Makhluk rendahan sepertimu tidak pantas berkata seperti itu. Balas sosok makhluk yang berwujud manusia, namun tubuhnya sedikit membungkuk dengan kepalanya yang terlihat seperti seekor harimau hitam. Kurang ajar, dasar makhluk jadi-jadian. Balas Ki Condrowongso yang langsung melesakkan energi murni dari tongkatnya yang mengarah ke tubuh makhluk tersebut. Tahan Ki, jangan kau habisi dulu. Yang kita butuhkan adalah siapa sosok makhluk itu dan apa tujuannya menghabisi para sesepuh desa ini. Ujar Warijan dengan suara lantang yang langsung menghentikan serangan dari Ki Condro.
Ki Condro Wongso menghentikan serangannya tepat sebelum energi dari tongkatnya menghantam makhluk itu. Cahaya yang menyelimuti lingkaran gaib semakin terang, menekan sosok harimau hitam berbadan manusia tersebut hingga ia tampak kesulitan untuk berdiri tegak. Makhluk itu menggeram, matanya yang menyala merah, memandang penuh kebencian ke arah Ki Condro Wongso dan Warijan. Warijan maju selangkah, menatap makhluk itu dengan tajam. Tangannya memegang erat batu pusaka, sementara lingkaran api dari ajian tapak geni masih melingkari tubuhnya, siap untuk digunakan kapan saja. Makhluk itu tampak gemetar, tetapi tidak jelas apakah karena ketakutan atau justru karena menahan amarah yang memuncak. Lingkaran gaib yang diciptakan Ki Condro Wongso mulai memantulkan kilatan energi, seolah memberikan tekanan lebih besar pada makhluk itu. Tubuh makhluk tersebut perlahan kehilangan kekuatannya, hingga ia terduduk di dalam perangkap energi. Namun bahkan dalam keadaan terdesak, ia tetap mengeluarkan suara tawa yang menggelegar, seolah mengejek upaya mereka. Hembusan angin dingin tiba-tiba melintas, membawa aroma kemenyan yang semakin pekat. Pabaya dan Kurniawan yang menyaksikan dari kejauhan tampak semakin tegang. Sedangkan Baparmo tetap diam di tempatnya, menjaga ketenangan di dalam lingkaran perlindungannya. Dalam diamnya, Ki Condro Wongso kembali mengalirkan energi yang lebih besar ke lingkaran gaib. Lingkaran itu mulai berpendar dengan warna keemasan, mempertegas penguasaan mereka atas makhluk tersebut. Tubuh harimau hitam itu perlahan terlihat melemah, tetapi tatapannya tetap penuh perlawanan. Wujudnya bergetar dan samar-samar, suara yang lebih berat keluar dari mulutnya. Bukan lagi tawa, melainkan erangan yang menyerupai rintihan. Makhluk itu akhirnya tidak mampu lagi melawan tekanan lingkaran gaib. Ia membungkuk, baunya merosot, dan energi hitam yang menyelimuti tubuhnya mulai memudar. Namun dalam keadaan itu ia tetap mengangkat kepalanya dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengucapkan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ki Condro Wongso dan Warijan bersiap mendengar apapun yang akan ia katakan. Namun tiba-tiba sosok makhluk yang awalnya berwujud harimau hitam bertubuh manusia itu pun berubah, disertai dengan bayangan gelap yang muncul di belakang makhluk itu. Sosok mengerikan itu pun perlahan kembali ke wujud aslinya, yaitu seorang pemuda yang sontak membuat Pak Baya, Mbak Parmo dan Kurniawan terkejut melihatnya. Sementara sosok pemuda itu terkulai lemas, sosok makhluk gaib yang ternyata bersemayam di tubuhnya pun mulai berwujud sempurna. Sosok makhluk gaib yang lebih besar dan lebih menyeramkan pun muncul dengan energi yang terpancar darinya jauh lebih kuat. Aku tidak memiliki urusan denganmu, Ki, ujar sosok makhluk gaib yang berwujud layaknya genderuwo dengan taring panjang dan lidah yang menjulur panjang itu. Mengapa kau mengganggu? Apa yang sedang aku lakukan? Imbu sosok itu lagi dengan sorot mata yang tajam. Selama ada nyawa yang melayang dari setiap perbuatan jahat, aku pasti akan ikut campur, dan aku akan menghukummu atas apa yang telah kau lakukan itu. Balas Ki Condro Wongso yang langsung menyerang sosok makhluk bertubuh besar dengan bulu lebat seperti icuk itu. Serangan yang dilakukan oleh Ki Condro Wongso pun membuat lingkaran gaib yang mengurung makhluk itu pecah dengan suara keras. Dan karena serangan telak itu, sosok tersebut langsung terpelanting dan mengalami luka dalam. Ki Condro Wongso terus melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kekuatan penuh. Tongkatnya menyala dengan energi murni, dan setiap ayunan yang menghasilkan kilatan cahaya yang menghantam tubuh besar makhluk itu dengan sangat telak. Makhluk bertubuh besar dengan bulu seperti icuk itu menggeram keras, berusaha bangkit dari hantaman serangan Ki Condro Wongso, tetapi kekuatan serangan yang berulang-ulang membuatnya semakin sulit bertahan. Setiap serangan Ki Condro Wongso tidak hanya melukai makhluk itu, tetapi juga merusak energi kegelapan yang menyelimutinya. Pusaran energi hitam yang tadinya mengelilingi tubuh makhluk itu mulai memudar, menampakkan luka-luka yang menganga di tubuhnya. Makhluk itu berusaha melindungi dirinya dengan tangan besar berbulu lebat, tetapi serangan Ki Condro Wongso terlalu cepat dan kuat untuk dihindari. Sementara itu Warijan yang berdiri di depan sosok pemuda yang perlahan-lahan mulai mendapati kembali kesadarannya itu terus mengamati dengan seksama, memastikan bahwa pemuda itu tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan ajian tapak geni yang masih aktif, Warijan bersiap menyerang jika situasi menjadi lebih sulit. Dan batu pusaka di tangannya memancarkan energi hangat, seolah menunggu saat yang tepat untuk digunakan. Di sisi lain, makhluk berwujud genderuwo besar itu akhirnya jatuh tersungkur dan mengeluarkan suara erangan.
Tubuhnya yang besar terengah-engah dan bulu-bulunya yang hitam berkilauan sekarang terlihat kusut dan penuh luka. Namun meskipun dalam kondisi sekarat, matanya yang menyala merah masih memancarkan kebencian dan keinginan untuk melawan. Ki Condro Wongso menghentikan serangannya sejenak. Berdiri tegak dengan tongkatnya yang masih menyala terang, energi yang menyelimuti tubuhnya berpendar, menunjukkan bahwa ia masih siap untuk melanjutkan serangan kapan saja. Makhluk itu mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tanah di sekeliling mereka yang sebelumnya bergetar akibat pertempuran gaib itu kini mulai tenang. Aroma kemenyan yang pekat perlahan menghilang, tergantikan oleh bau tanah basah dan embun malam. Suasana hening, tetapi udara masih terasa berat oleh sisa-sisa energi gaib yang berputar di tempat itu. Dalam kesunyian itu, tubuh makhluk gaib itu perlahan mulai memudar. Energi hitam yang tadinya menguasainya menguap ke udara, meninggalkan kepulan asap hitam yang menandakan jika sosok tersebut telah musnah. "Selanjutnya, aku serahkan kepadamu, Jan," ujar Ki Condro Wongso yang perlahan menghilang dari pandangan matanya. "Terima kasih, Ki." Setelah memastikan jika tidak ada lagi ancaman, Warijan pun meminta Pabaya dan Kurniawan untuk membantu sosok pemuda desa yang sebelumnya berwujud manusia harimau yang sangat mengerikan itu. Pabaya awalnya merasa takut, namun Warijan meyakinkan jika tidak ada lagi ancaman yang membahayakan mereka. "Silakan sampean cari tahu maksud dan tujuan dari orang ini, Pak," pinta Warijan kepada Pabaya sambil menganggukkan kepalanya. Pabaya dan Kurniawan dengan hati-hati mendekati pemuda yang tergeletak lemah di tanah itu. Tubuhnya tampak kurus dan penuh luka, bekas dari energi gelap yang sebelumnya menguasainya. Warijan berdiri di dekat mereka, tetap waspada untuk memastikan tidak ada sisa ancaman yang muncul secara tiba-tiba. Kurniawan menepuk pelan bahu Pabaya memberi isyarat agar keduanya bersama-sama membantu pemuda itu untuk duduk. Dengan usaha yang hati-hati mereka berhasil mendudukannya di teras rumah Mbak Parno. Wajah pemuda itu tampak kosong, seolah-olah jiwanya masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Warijan mendekat, memegang tangannya di atas kepala pemuda itu, membaca mantra untuk menenangkan pikirannya. Suara mantra terdengar lembut, dan perlahan tubuh pemuda itu berhenti bergemetar, nafasnya menjadi lebih teratur, meskipun matanya masih menunjukkan kebingungan yang mendalam. "Bukankah ini Suloyo, anak almarhum Pak Eko?" tanya Pabaya kepada Kurniawan. "Benar, Pak, tapi apakah dia yang berubah menjadi makhluk menyeramkan tadi?" balas Kurniawan serta bertanya kepada Pabaya. Setelah pemuda itu cukup tenang, Pabaya dan Kurniawan membawanya masuk ke dalam rumah Mbak Parmo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Warijan tetap di tempat kejadian untuk memastikan bahwa tidak ada energi sisa yang berbahaya di sekitar. "Apa yang telah terjadi, yo?" tanya Pabaya dengan wajah tegas namun penuh tanda tanya itu. Ibuku yang tidak pernah kalian tolong. Selama dia sakit, ibuku sangat menderita hingga kematian menjemputnya," balas pemuda bernama Suloyo yang sebelumnya adalah perwujudan dari makhluk yang sangat mengerikan itu. "Dan kalian semua akan mati mengenaskan seperti ibuku." "Apa maksudmu?" tanya Pabaya dengan raut wajah yang terlihat kesal. "Selama ibuku sakit, tidak ada seorang pun yang mau mengobatinya, tapi sebaliknya para sesepuh desa malah menganggap ibuku terkena kutukan," jawab Suloyo dengan tubuhnya yang kembali terlihat lemah. Pabaya dan Mbak Parmo pun saling beradu pandang. Ingatan mereka pun kembali ke masa ketika di desa itu ada seorang perempuan yang tidak lain adalah ibu dari pemuda tersebut yang mengalami penyakit aneh, dan selain tidak ada yang membantu mengobatinya, sang ibu yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya itu malah dikucilkan karena dianggap sedang terkena kutukan dari para leluhurnya. Ingatan yang menyeruak membawa kesedihan mendalam ke dalam hati Pabaya dan Mbak Parmo. Mereka mengingat dengan jelas bagaimana perempuan bernama Samia itu menjalani hari-harinya yang penuh penderitaan. Samia terpaksa hidup dalam pengasingan di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan. Tidak ada yang berani mendekatinya karena takut terkena kutukan yang sama. Ia berjuang sendirian, merawat anaknya yang masih berusia 8 tahun sambil menahan rasa sakit dari penyakit misterius yang perlahan merenggut kesehatannya. Karena dan kebutuhan hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan orang-orang yang meninggalkan barang di depan pintu gubuknya tanpa pernah bertatap muka. Ketika akhirnya Samia meninggal dunia, anak kecilnya yang bernama Suloyo itu ditemukan sendirian di dalam gubuk.
menangis di samping tubuh ibunya yang tidak bernyawa. Warga desa pun menganggap kutukan di desa mereka berakhir dengan kematian Samia. Hingga ada pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak mau merawatnya. Pabaya menatap pemuda yang kini terbaring di depan mereka. Andai saja waktu itu kita lebih bijaksana, ujar Mbak Parmo sambil menghela nafas berat karena rasa penyesalan memenuhi hatinya. Keputusan mereka di masa itu untuk mengabaikan Samia kini kembali menghantui mereka, terutama setelah mengetahui bahwa anaknya telah bersekutu dengan makhluk gaib yang sangat berbahaya. Sementara itu Warijan terus memperhatikan perubahan ekspresi pada wajah Pabaya dan Mbak Parno. Ia tahu bahwa mereka sedang terjebak dalam kenangan pahit masa lalu yang mungkin memiliki hubungan langsung dengan tragedi yang kini menimpa desa mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.